Oh ya guys, beberapa hari ini sempat viral di media sosial perihal Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS. Berita ini viral di Malaysia loh, karena Malaysia belum menjadi anggota penuh BRICS. Akankah Malaysia bisa mengejar mimpinya menjadi anggota penuh BRICS? Ini tanda tanya ya guys, padahal mereka pengen banget loh bisa menjadi anggota penuh. Tapi apalah daya. Ntar kita lihat perkembangannya ya guys. Semoga negara tetangga kita yang satu ini mendapatkan kesempatan gitu. Syukur Alhamdulillah dengan mudah sekali bila kita bentangkan pelawaan kita kepada jatuh kuasa BRICS, anggota negara 8 negara utama BRICS, Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Nih kita lihat ada komentar, BRICS sudah ditutup, enggak menerima atau mencari anggota resmi BRICS lagi katanya. Soalnya sudah full member, kasihan Malaydesh katanya. Sebenarnya apa sih alasan Malaysia belum bisa menjadi anggota penuh BRICS? Kalau kita lihat di sini guys, penyertaan Malaysia dalam BRICS atas faktor geoekonomi. Ini kita lihat videonya. Dalam pada itu, Perdana Menteri mempertahankan penyertaan Malaysia ke dalam BRICS yang terdiri daripada Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan itu diambil berdasarkan faktor geoekonomi termasuk mengambil kira kerjasama negara-negara ASEAN dalam membentuk pembangunan yang mampan. Now it is of course a forward-looking and holistic paradigm. Precisely because of this, we decided to join BRICS. Now, it is not, as some of the pundits would like to claim, about Malaysia's choosing a side. It is about clear-sighted recognition of the geopolitical and geoeconomic changes that are happening around us and expanding our options. Oh ya guys, Malaysia dan Singapura enggak jadi tuh menjadi anggota penuh BRICS. Mereka malah merencanakan proyek Singapura dan Malaysia bersatu buat zona ekonomi khusus. Cie. Malaysia dan Singapura mengumumkan kesepakatan untuk membangun zona ekonomi khusus di perbatasan kedua negara. Kesepakatan ini dilakukan untuk mendorong investasi dan pergerakan orang dan barang. Kata Perdana Menteri Singapura, ini adalah proyek penting yang akan dibangun di atas kekuatan Singapura dan Johor yang saling melengkapi, sehingga Malaysia-Singapura dapat menjadi lebih kompetitif, meningkatkan proposisi nilai, dan bersama-sama menarik lebih banyak investasi ke wilayah Malaysia dan Singapura. Ini kata Perdana Menteri Singapura loh. Sementara Anwar menggambarkan zona tersebut sebagai inisiatif unik karena katanya sangat jarang Anda menemukan dua negara bekerja sama sebagai satu tim. Secara rinci, zona tersebut akan didirikan di negara bagian Johor di selatan Malaysia. Nantinya wilayah itu dihubungkan oleh jalan lintas ke Singapura gitu. Zona ini berpusat di salah satu perlintasan perbatasan darat tersibuk di dunia, dengan rata-rata lebih dari 300.000 orang melewatinya setiap hari. Wilayah tersebut luasnya bakal mencapai 3.571 km persegi atau 1.380 mil persegi, hampir 5 kali lebih besar dari Singapura. Zona tersebut akan menyediakan ruang yang sangat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan Singapura yang kekurangan lahan itu untuk berekspansi. Hal ini juga memberi mereka akses ke biaya tenaga kerja yang lebih murah dan kumpulan pekerja yang lebih besar. Sementara Malaysia mendapatkan akses yang lebih baik ke konektivitas laut dan udara Singapura. Kementerian Ekonomi Malaysia mengatakan pergerakan perbatasan akan dipermudah dengan jalur imigrasi otomatis dan izin tanpa kertas untuk barang. Kebijakan dan insentif termasuk keringanan pajak, hibah, dan peraturan yang lebih mudah juga akan disiapkan. Menteri Ekonomi Malaysia mengatakan bahwa kedua belah pihak berharap untuk menarik 50 proyek di zona ekonomi tersebut dalam 5 tahun pertama sejak dimulainya, yang akan menghasilkan 20.000 pekerjaan terampil yang tercipta.
Terus guys, Malaysia juga akan mendirikan dan mengelola dana infrastruktur untuk mendukung perusahaan yang ingin mendirikan usaha di kawasan tersebut. Sementara Singapura akan merancang dukungan pendanaan untuk membantu perusahaan Singapura yang ingin berinvestasi di sana gitu. Cie, Malaysia lagi mesra nih. Ini nggak ada hubungannya sama BRICS loh guys. Walaupun negara tetangga kita ngambek gara-gara nggak jadi anggota penuh BRICS, mereka punya kesempatan untuk menjadi mitra. Jadi mitra pun rapopo daripada nggak sama sekali, ya nggak? Indonesia nggak diajak cari duit sama tetangga. Singapura dan Malaysia kerjasama dengan membangun kawasan ekonomi khusus yang berlokasi di Johor, Malaysia. Kawasan ekonomi ini rencananya akan jadi pusat teknologi dan juga keuangan Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah memperlancar pergerakan barang dan juga manusia, serta menarik investasi bagi perusahaan asing. Apa efeknya untuk Indonesia? Tentu aja dengan kerjasama kedua negara tetangga, para perusahaan asing akan punya tempat untuk buka kantor di wilayah Asia Tenggara. Karena areanya udah disiapin. Dapat insentif pajak, rendah juga dengan korupsi, birokrasinya juga lebih mudah, serta yang paling penting adalah SDM-nya berkualitas. Menurut gue, harusnya Indonesia tuh mengajak Singapura dan Malaysia untuk ngebuka kawasan seperti ini dengan lokasi di Batam. Kenapa? Karena Batam dekat dengan Singapura dan juga Johor. Plus, jadi wilayah pergerakan barang tiap hari di laut. Gimana pendapat kalian tentang Indonesia yang gak diajak oleh kedua tetangga? It was just announced that Malaysia is now the partner members of BRICS, but it's not the full member yet. Okay, there's a difference between partner members and full members. So what's the deal? Okay, the recent BRICS summit at Kazan caught a lot of attention from the world. Like, it's the first time where the new BRICS members are attending the summit, which are UAE, Ethiopia, Iran, and Egypt. As partner members, it's one step towards becoming a full members. Partner members don't get involved in full decision-making process for strategic aspirations. Partner members can enjoy access to larger markets and trading benefits. Do know that 4 ASEAN countries are also now partner members, not only Malaysia. Okay, these 4 countries are the economies of ASEAN with huge amount of population, and that signifies its economic importance in the region. One of the key strategy moves being discussed is the introduction of alternative payment system to US dollar-based SWIFT system. Both China and India also reached a deal to cool down the border dispute during the BRICS summits. You'll see that there are a lot of things coming out and a lot of discussion being carried out during the BRICS summits. And we will also see what will happen next after US presidential elections. So leave your comments and let us know what you think.